Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Apa kabar? Kita kembali lagi di hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita masih menghayati ibadah rumah. Dan nanti ketika kita sudah bersiap untuk ibadah di gereja, pasti Tuhan mengizinkan untuk beribadah di gereja dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama memulai ibadah minggu ini, ibadah keluarga minggu ini, bersama dengan Gereja Kristen Jawa Bangsa. Dan kita akan mempersiapkan diri di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita sebelum memulai ibadah, sebelum memasuki panggilan ibadah, ajaklah saudara-saudara di sekitar rumah tinggal kita, keluarga inti kita, ayah, ibu, bahkan anak-anak kita, saudara kita, seiman kita, untuk berkumpul, untuk beribadah bersama, untuk menghayati panggilan kita bersama dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama masuk di dalam panggilan ibadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu ini. Saya mempersilahkan saudara dan saudari yang ada di rumah masing-masing untuk hening dan menghayati karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kehidupan keseharian saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Saat hening, kami persilahkan kepada saudara. Saat hening cukup. Mari kita menyambut dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku Yesus. Ketika kita menghayati pujian ini, Tuhanku Yesus, yang senantiasa menuntun setiap kehidupan kita, kita akan memulai ibadah ini dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal, Maha Kudus berserta saudara semua. Amin. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah
hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata, dan dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi ini untuk menghadirkan damai bagi semua ciptaannya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberikan kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitar. Keserakahan manusia menjadi alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah rusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami persilahkan berdoa secara pribadi. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami memohon kepadamu. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang tak punya rasa. Kami sadar bahwa kami berdosa, bahwa kami menyepelekan Engkau. Namun kami dengan kerendahan hati memohon kepadamu supaya Engkau membawa kami ke dalam kehidupan kebahagiaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kami boleh Kau ajarkan dengan kasih yang sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Kini berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di rumah, di dalam anggota rumahnya, ada ayah, ibu, anak, boleh menyatakan berita anugerah ini dengan berjabat tangan, dengan senyum, dengan sapa, dengan mengucap salam damai. Yang Maha Tinggi. Nyanyian umat atau nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 246, Allah yang Maha Tinggi.
sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada saat ini kami hendak bersama mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami semua, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami, serta meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan minggu ini, terambil dari bacaan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang demikian firman-Nya yang saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Elai memberi judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku, secara khusus Jemaat GKJ Bangsa yang dikasihi Tuhan, dan seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama mendengar minggu ini sabda. Adalah Minggu Trinitas dalam kalender gerejawi. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang siapa Allah yang kita yakini. Allah yang kita kenal dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Minggu ini kita bersama-sama masuk dalam Minggu Trinitas. Bapak Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Tema pada Minggu Trinitas ini secara khusus saya ambil dari sebuah judul lagu, yaitu Semua Baik. Saya akan menyanyikan bagian ref yang terakhir. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya, lagu ini sangat indah. Pengarang lagu ini mencoba bersaksi bahwa Allah itu Allah yang sangat baik. Kebaikan Allah itu dimulai saat Allah merancang kehidupan manusia. Sejak awal Tuhan sudah merancang hal yang indah, yang baik bagi kehidupan manusia. Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar merancang, tetapi juga Tuhan memelihara kehidupan manusia. Dan setiap manusia itu sungguh dipelihara oleh Tuhan, sehingga setiap manusia itu hidupnya bermanfaat atau berarti. Bapak Ibu, anak-anakku, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal Allah yang kita sapa sebagai Allah Bapa adalah Allah yang kita yakini yang menciptakan
langit dan bumi. Dan dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar bagaimana penulis kitab Kejadian ingin memaparkan karya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam keyakinan pada waktu itu tentu dalam kosmologi atau pemahaman kosmologi si penulis. Dunia ini diciptakan selama 6 hari, di mana diciptakan secara runtut dengan kesiapan dan rancangan yang sangat indah. Dan bukan hanya diciptakan sangat indah, tetapi pada hari ke-7 tadi kita menyaksikan bahwa Tuhan memberkati ciptaannya. Sedangkan dalam bacaan yang antar bacaan di dalam bacaan tanggapan di Mazmur 8, dengan sangat indah, pemazmur ini mencoba untuk mendeskripsikan siapa itu manusia. Manusia diciptakan penuh kemuliaan, bahkan diciptakan memiliki keistimewaan. Ada sedikit humor, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata keistimewaan, kemuliaan manusia ini membuat kecemburuan. Bukan binatang atau pohon-pohonan yang tumbuh-tumbuhan yang cemburu. Siapa yang cemburu? Ternyata yang cemburu itu adalah malaikat dan iblis. Kenapa cemburu? Karena begini, iblis itu diciptakan oleh Tuhan dan dia hanya dikaruniai nafsu. Sedangkan malaikat itu diciptakan Tuhan dan hanya dikaruniai dengan iman. Sehingga yang terjadi, kalau iblis ini selalu hidup dalam nafsunya, selalu melakukan hal pemberontakan, sesuatu hal yang melawan kepada Allah. Sementara kalau malaikat itu diciptakan hanya dengan iman. Sehingga yang terjadi dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kepatuhan. Sedangkan manusia itu diciptakan dengan memiliki yang namanya nafsu, tetapi sekaligus juga memiliki iman. Ini yang membuat malaikat maupun iblis itu cemburu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan yang sudah diciptakan Tuhan. Manusia dengan keistimewaannya itu, dengan dialektikanya, dengan kemampuan, satu sisi dia memiliki iman, tetapi di satu sisi manusia itu juga memiliki nafsu. Yang terjadi bahwa ternyata nafsu ini lebih dominan. Kehidupan yang sempurna, yang indah, yang diciptakan Tuhan itu ternyata mengalami penurunan, gradasi. Karena apa? Nafsu ini lebih dominan. Dan yang terjadi, akhirnya Allah bukan hanya sekedar menciptakan dan memberkati, tetapi Allah melihat bahwa karyanya ini, ciptaannya ini mengalami penurunan, maka Allah berkenan untuk memulihkan. Karya pemulihan Allah. Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang menjadi bacaan Injil pada minggu ini. Selama ini kita hanya memahami tentang amanat agung atau tugas panggilan gereja. Kalau kita melihat di sana, Tuhan Yesus bersabda, "Telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi." Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus sudah berkuasa di surga. Tetapi karena karya ciptaan ini mengalami kerusakan, maka Tuhan Yesus ini harus hadir untuk memulihkan kehidupan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk memulihkan manusia ini, maka yang bisa kita saksikan dan kita yakini, kita imani adalah Tuhan bisa mengalahkan bumi. Sehingga baik surga maupun bumi ini telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga terpanggil untuk hidup dalam proses pemulihan ini.
pemulihan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dialektika antara manusia, antara iman dan nafsu ini diseimbangkan dalam proses kehidupan ciptaan yang sempurna itu. Dan dalam bacaan rasuli atau bacaan yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal 13, ayat 11 sampai 13, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hasil akhir dari proses pemulihan ini. Hasil dari proses akhir dari pemulihan ini adalah adanya pemulihan kesempurnaan kehidupan. Bagaimana itu? Adalah pemulihan relasi. Bahwa dengan dominannya nafsu dalam kehidupan manusia, ini menghancurkan relasi baik manusia dengan sesamanya maupun manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Dan sekarang tugas manusia untuk memulihkan dirinya dengan sesamanya. Dalam 2 Korintus 13 ini digambarkan bahwa kesempurnaan pemulihan relasi itu ditandai dengan cium kudus. Tentu ini sangat indah. Ketika sesama manusia dipulihkan, mereka bisa berpelukan, mereka bisa berangkulan, mereka bisa mengadakan cium kudus. Artinya bahwa ada keindahan relasi di sana. Itu yang menjadi harapan karya pemulihan. Dan ini, karya pemulihan ini akan senantiasa disertai dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar tentang Trinitas, tentang Allah yang menciptakan dunia, sekaligus Allah yang hadir ke dunia untuk memulihkan, dan Allah yang terus memelihara kehidupan ini sampai pada pemulihan seperti ketika diciptakan. Inilah Trinitas. Inilah Allah yang kita yakini di dalam karyanya, bahwa merancang sesuatu dengan baik, memelihara sesuatu dengan baik, memulihkan segala sesuatu untuk menuju segala sesuatu yang baik. Inilah Allah yang kita yakini. Mari pada Minggu Trinitas ini kita belajar meyakini siapa Allah. Saya, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua mendapat tugas sekarang. Allah telah menciptakan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. Sekarang menjadi tanggung jawab saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara untuk memulihkan relasi kita. Kalau dalam 2 Korintus pasal 13 dicatat bahwa keindahan relasi itu ditandai dengan cium kudus. Dengan adanya new normal yang akan segera kita masuki, tentu kita akan merubah kebiasaan ini. Kalau dulu kita bertemu, salaman, cipika-cipiki, berpelukan, mungkin ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi dalam situasi new normal nanti. Tetapi bukan berarti bahwa pemulihan tidak terjadi. Ketika kita tidak harus salaman, ketika kita tidak bisa cipika-cipiki, tidak berarti bahwa kita bisa dipulihkan relasi kita dengan sesama. Tetap bisa, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara baru. Meskipun tidak harus bersalaman, meskipun tidak bercipika-cipiki, tidak berpelukan, tetapi kita merasakan adanya pemulihan dalam hidup kita, karena memang itu menjadi tugas saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk memulihkan ciptaan ini menjadi baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan,
Mari kita bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saudara yang terkasih, mari kita haturkan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan melalui Gereja Kristen Jawa Bangsa. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia, sujudlah yang menyembah kepada Tuhan dengan memperhiaskan kekudusan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama memberikan persembahan, dan nanti boleh kita masukkan di dalam amplop dan kita kumpulkan di gereja ketika kita bergereja kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Mari kita bersama berdoa syafaat, berdoa syukur, syafaat, dan penutup. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan pagi ini kami kembali berdoa kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengingatkan kami akan kesalahan dosa-dosa kami, supaya kami tetap berpaling pada Engkau, tetap menjadikan murid Tuhan Yesus yang baik dan berlaku adil, bahkan berlaku yang baik di hadapan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami juga berdoa untuk seluruh keadaan masyarakat di bangsa dan Indonesia ini, yang saat ini masih kami rasakan dampak dari COVID-19 atau Corona ini.
Kau berkati setiap ornamen pemerintahan di tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, gubernur atau pemerintahan gubernur sampai dengan presiden. Kau berkati Bapak, kau sertai dalam naungan kasih-Mu, kau segala bereskan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini, dan kau ganti dengan kegiatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berkati, kau berikan kebijaksanaan, kau berikan yang terbaik dalam bangsa Indonesia ini. Dan kami juga berdoa untuk keadaan jemaat di GKJ Bangsa, jemaat yang ada di Kedawung, Bangsa, Kedila, Kemeranjen, Rawalo, Kebasen, Karangsari Barat, Karangsari Bawah, Karangsari Atas, Kubang, bahkan jemaat kami yang ada di luar kota. Kau berkati, kau sertai dalam naungan kasih-Mu, kau berikan kesehatan dan pekerjaan yang cukup. Dan kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kau berkati, kau tuntun untuk senantiasa berpasrah diri kepada Engkau, bahkan senantiasa menemukan titik yang terbaik untuk keadilan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, bahkan menjadikan berkat bagi gereja-Mu di GKJ Bangsa, untuk tetap semakin maju, semakin eksis, untuk senantiasa menghadap kehadirat Tuhan. Ya Tuhan, saudara kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan mengakhiri dengan berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadikanlah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah. Kami mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti ibadah bersama dengan Gereja Kristen Jawa Bangsa. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Dan tetap waspada, tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan, tetap menjadikan kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.